Shalom sobat terkasih di dalam Kristus. Jumpa lagi di program renungan kita pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari sekalian. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita dan damai sejahteranya memelihara hati dan pikiran kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk satu hari lagi yang Kau percayakan bagi kami untuk bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kekuatan, berkat, kebaikan, dan pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapilah setiap kami dengan pengurapan yang baru. Jamahlah hati kami, dan penuhilah kami dengan segala hikmat dan pengertian yang daripada-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Duduk diam atau melayani. Dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 40. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ketika kita merenungkan firman Tuhan di atas, kita melihat ada Marta yang begitu sibuk melayani Tuhan Yesus dan seorang Maria yang hanya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sikap yang manakah yang lebih berkenan di hati Tuhan? Apakah kita harus sibuk dan giat melayani Tuhan dengan segenap waktu dan tenaga kita? Ataukah kita lebih baik duduk diam di bawah kaki Tuhan dan tinggal dalam hadirat-Nya senantiasa? Dalam Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Ketika kita membaca firman ini, seakan-akan Tuhan lebih senang sikap seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tetapi sepertinya ini berkontradiksi sekali dengan amanat agung Tuhan Yesus di Matius 28, di mana Yesus berkata, "Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku," yang berarti harus ada tindakan keluar dari kita. Ketika kita sedang bekerja, maka kita dituntut untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita dengan benar. Bagaimana kita bisa melakukannya? Tentu saja kita harus mendengarkan perintah dan arahan dari atasan kita. Begitu pula dengan hidup kekristenan kita. Setiap pelayanan kita harus dilakukan dengan ketaatan dan ketepatan. Ada waktunya di mana kita harus duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Tetapi ada waktunya juga kita harus pergi dan melayani Tuhan. Seringkali anak-anak Tuhan begitu sibuk dan melayani Tuhan sehingga mereka sendiri terlalu sibuk untuk meluangkan waktu mereka untuk bersekutu dengan Tuhan. Tanpa disadari, yang mereka layani bukanlah Tuhannya, melainkan pekerjaannya. Ingat, Tuhan tidak akan pernah bisa disogok dengan pelayanan kita. Ketika kita berdoa, seringkali kita sibuk untuk menyatakan isi hati kita dan permohonan doa kita, tanpa kita memberikan waktu untuk Tuhan berbicara kepada kita. Seringkali kita hanya meminta dan memohon dan langsung mengaminkan doa kita tanpa kita memberikan waktu bagi Tuhan untuk mengoreksi, mendidik, dan berbicara kepada kita. Saudaraku yang terkasih, marilah kita melayani Tuhan Yesus dengan motivasi hati yang benar di dalam ketaatan dan di dalam ketepatan. Ada waktunya di mana kita harus duduk diam di dalam hadirat Tuhan, dan ada waktunya kita harus bergerak untuk melayani Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang membuat kami untuk terus berada di dalam terang dan jalan-Mu. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, berkatilah kami ya Tuhan, dan buat apa yang kami kerjakan menjadi berhasil dan beruntung dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit, masalah, dan pergumulan hidup. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan, jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib. Mujizat-Mu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Curahkan kasih dan berkat-Mu agar setiap orang dari segala bangsa boleh percaya dan mengalami Engkau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang rindu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, mari saya mengundang saudara dan saudari untuk berdoa dan mengucapkan doa ini bersama-sama dengan saya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saya mengundang Engkau untuk masuk ke dalam kehidupanku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah Juru Selamat di dalam hidupku. Ampunilah dosa-dosaku. Aku percaya Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosaku dan telah bangkit di hari yang ketiga, dan kuasa kebangkitan-Mu sudah memerdekakan saya. Semua yang lama sudah berlalu dan aku menjadi pribadi yang baru dalam Kristus Yesus. Aku percaya semua dosa-dosaku sudah dihapuskan dan saat ini juga namaku tertulis di dalam kitab kehidupan. Aku memperoleh hidup yang kekal dan anugerah keselamatan di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.